Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya sayangi masyarakat Indonesia. Ya, tadi dokter sudah menyampaikan kesaksian ya, sesuai dengan BAP, sesuai dengan fakta, sesuai dengan hasil lab ya, bahwa memang di awal-awal di bulan Juli, Agustus itu produk yang dokter beli, dokter masukin ke lab itu tidak pernah dilepas segelnya. Jadi pada saat dokter beli, dokter langsung memasukkan produk tersebut ke lab asli. Jadi dengan nama Glavidia. Jadi sempat kaget, mungkin ada bukti baru ya yang kita sempat keluarkan ya, kaget karena kok bisa nama Glavidia terpampang di situ. Whitening Booster Serum Vitamin C. Begitu juga dengan Hanasui ya, itu jelas banget. Jadi kenapa kok dokter benar-benar kecewa, marah karena seorang Reza Gladys dokter katakan penipu, pembohong, tukang fitnah. Pada saat dia bilang dokter itu dibayar oleh brand Hanasui, itu keji sekali loh, jahat luar biasa. Kenapa kamu bisa mengatakan seperti itu dan bilang di VT ngaku Sarno. Dan pada saat di pengadilan kamu bilang tidak mengenal namanya Sarno. Allah begitu mudah menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Dan dokter bilang, yang dokter sampaikan itu adalah backingan dokter itu Allah. Allah akan bongkar siapa kalian sebenarnya. Seperti itu ya. Jadi tadi dokter tunjukkan hasil lab ya, sesuai dengan kenyataannya bahwa produk yang biasanya dijual oleh Reza 1.500.000 ya, Budok punya buktinya yang paketan yang retinol, anti-aging itu kan anti penuaan. Bagaimana bisa membantu mengurangi penuaan kalau ada retinolnya di angka 0,0000 sekian gitu. Sementara dokter bandingkan dengan MS Glow Elixir dengan harga yang dokter beli sekitar 100 ribuan, harganya di retinolnya di angka 0,024 dan dokter ya tidak dibayar oleh MS Glow, nggak kenal sampai detik ini Bang Sulanti ya. Dokter tidak tahu rumahnya yang namanya MS Glow, padahal dokter pernah jadi saksi di Taruh Malang. Sampai detik ini wallahi demi Allah dokter tidak tahu kediaman Sandi, kediaman Gilang, karena dokter tahu jadi saksi di mana, tinggal di hotel. Begitu dokter benar-benar jaga ya. Jadi jangan digiring yang nggak karu-karuan gitu loh. Kan dokter tadi tunjukkan sebenarnya pada saat dokter ketemu dengan Mufid di Pecel Tele ya, dokter ajakin dia makan di pinggir jalan, nggak apa-apa ya. Pada saat itu dia pakai mobil warna merah Mini Cooper kalau nggak salah. Dia ke rumahnya dokter pakai mobil merah Mini Cooper ya, bersama dengan para pengawalnya. Pada saat itu dia datang, dokter ajak, ya udah yuk kita makan di Celele. Udah, dia bilang enak loh jadi kayak kita nih, biasa aja hidupnya, nggak perlu kebanyakan gaya gitu. Udah, sekarang kamu perbaikin aja produk kamu. Di situ dokter nggak sebutin apapun loh, nominal atau malah dia yang bilang nggak bisa nggak ya datanya dirubah menjadi data ini. Itu di handphonenya ada loh yang disita, kenapa nggak dibahas tadi? Ada. Jadi perubahan hasil lab yang dia minta, tapi dokter nggak mau. Dokter bilang ngapain sih, kamu tunggu aja konten yang berikutnya. Kan itu yang ada di pasaran saat ini. Kenapa dokter harus merubah data mengikuti permainan kamu, mengikuti apa mau kamu? Itu nggak mau, itu nggak mau disuruh-suruh. Apa sih ruginya? 120-130 miliar bertahun-tahun kamu dapetin, cuman buat sekali waktu kamu tarik, kamu akuin, minta maaf, jatuh miskin. Kan enggak. Dokter kira akan berubah. Ternyata setelah dokter cek beli lagi, waduh kalau perubahan belas. Beda dengan Almer dari brand D. Jadi jangan ada nanti
nanti dibilang, oh kok branding nggak disenggol-senggol, udah cair berapa? Tanyakan ke owner branding, berapa dia bayar dokter? Apakah dokter pernah memeras dia? Silahkan tanya owner. Sampai detik ini, ya tidak ada tuh tuntutan dari owner branding. Ya. Ownernya yang inisial M ya? Ya, inisial M. Nggak ada, karena nggak pernah terjadi. Gitu. Ya kalau memang dia sudah mulai perbaikan, ya apalagi kan tujuannya ini kan hanya itu tujuannya dokter itu. Terus tadi dia pertanyakan kenapa kok nggak lapor ke Badan POM. Sela Sofia kasusnya tadi sempat di stop karena kenapa ini kan kasusnya bukan kasusnya Reza, dokter cerita soal Sela Sofia. Itu membuktikan dokter itu laporan ke Badan POM. Kasus MC itu kan terjadi di bulan Januari. Diumumkan di bulan kemarin, baru sekarang berarti 8 bulan ya kurang lebih. Gitu loh. Dokter laporkan ke Badan POM juga. Saking banyaknya dokter nggak ingat satu-satu produk mana yang dilaporin. Gitu. Jadi tapi kalau misalnya ada beberapa yang nggak dokter laporkan, kenapa? Karena ownernya nggak pernah flexing. Ya, terus ownernya ini baik banget kelakuannya. Dibilangin dinasihati, oke, langsung baik, ya udah. Gitu. Setelah dokter cek lagi di lab, ternyata hasilnya sesuai. Terus ngapain dipermasalahkan? Nah, kelakuan mereka ini loh, mafia dan mafia skincare adalah orang-orang yang ngambil duit kalian, ya, nggak mikirin kalian susah banget cari duitnya. ART itu ya, beli produk yang dia pikir produk ini bagus, gitu loh, dari dokter. Mana sih itu yang paket yang merah kuning hijau, mana itu paket yang minta yang gaji dia? Kalian bisa lihat yang merah ya, merah abu hijau, gitu kan? Kalian bisa lihat itu ada kodenya guys, ya, ada kode lab. Jadi nggak ada yang namanya itu kita nanti beli sendiri, mau beli sendiri kok, gitu. Ntar ya, kalian bisa lihat itu kelihatan itu belinya tuh lama banget gitu, itu dari bulan Juli. Kalian bisa lihat ini, tidak ada karangan, tidak ada gimmick drama. Oh, itu baru beli biar nanti bisa menjadi Reza Gladys. Nggak ada kayak gitu, nggak ada kelihatan akalan dicicikan nggak ada. Jadi kalau tadi ditanya apa niatnya maksudnya, ya nggak ada maksudnya, ya perbaikan aja. Gitu, hanya itu sebenarnya tujuan kita ada yang lain-lain. Dan nanti kita hajar, itu hal yang biasa, hajar aja biasa aja supaya apa? Tobat ya. Mereka ini punya apa yang subscribe itu, jadi kayak punya live a day in my life gitu loh. A day ya, itu mereka itu berbayar. Ya, berbayar. Jadi mereka itu akan menonton kelakuan seharian dari si RG ini, si Bugeng ini. Nah, di situ berbayar pula, gitu, mempertontonkan kebiasaannya dia untuk hidup hedon. Loh, sudah dokter utak-atik, bukannya tambah tobat, gitu. Mana produknya? Gitu. Ya kan, kok malah menyerang dokter menggunakan agensi buzzer. Kok dokter sampai tahu agensi buzzernya nunjukin guys, chatnya mereka disuruh sama asistennya. Jadi kalau ditanya kenapa kok kesel banget, karena kelakuan dia di belakang ini, di belakang media, di belakang pencitraannya itu luar biasa. Bagi-bagi mukena. Agensi buzzernya bilang, aduh dok, sombongnya sama kita luar biasa. Ya kalau ketemu sama kita nih, ini menko Bang Sunan. Jadi contohkan kelakuannya dia ya. Dokter bisa RG Bugeng. Rapat nih di sini para agensi buzzer atau agensi yang TT itu ya, gitu kan? Dah. Jadi gini. Saya tanpa kalian aja omset saya bisa 100 miliar. Kira-kira kalau kalian bisa nggak 50 miliar? Ngelihat orang di depan aja enggak guys. Bisa kalian bayangkan sombongannya kan? Dia bilang enggak lah dok, kita nggak mau bantuin, orangnya sombong sekali, licik sekali. Itu fakta sebenarnya. Dan kalian begitu terperdaya dengan wah kesehariannya dia yang seolah-olah bagi-bagi mukena alim, pelangak pelongo, iya benar pelangak pelongo, liciknya mengalahkan itu semua. Tapi bilang nih, ya. Cara beli pengen cantik, pengen glow. Nih. Orang ART yang beli, yang ngelihat, wah pasti pengen mukanya kayak Reza Gladys, kinclong begitu. Orang dia sendiri aja nggak pakai produknya guys.
ya. Angkat aja dok, angkat. Iya. Nih kalian lihat ini white cell DNA MS Glow ya, elixir deh. Nih, ini ada kode sampel ya, tuh lihat. Ini pada saat zaman dulu guys, di bulan Juli, ini dokter kasih ke lab tuh bersegel loh, dan nggak perlu dihilangkan namanya brandnya lihat. Tetapi setelah dokter muncul, timbul lagi stroke, labnya ketakutan. Dok, sekarang kalau dokter mau ngasih harus dilepas semua. Ya, jadi tadi jelas ya hasil labnya tertulis MS Glow itu aman, MS Glow sesuai, itu jelas banget sesuai. Nah, ini juga kalian lihat ya, sudah lama banget tuh sampai hilang, sampai habis. Ini produknya dari serum booster dari hasil labnya mana? Hasil labnya? Biar kalian bisa lihat dok itu nggak ngarang, nggak fitnah. Bongkar-bongkaran kan udah gratis ya, kita bongkar-bongkaran. Kamu masih mau nyerang dokter pakai buzzernya kamu kan? Oke, ya udah, gitu kan? Dokter lawan. Dokter lawan sini. Nah ini ya. Tuh, kalian bisa lihat ya pengecekannya di tanggal 24 Juli. Ini produknya. Itu punya grafisnya dok. Bisa baca sendiri, kalian bisa baca sendiri. Grafisnya. Kiri dok. Kiri dok. Tengah dok. Nyerong dok. Diagonal dok. Udah ya. Ini yang selalu dia gunakan, dia menggunakan teknik seperti tadi. Sekarang berarti tanyakan ke kalian, mungkinkah seorang dokter, seorang Nikita Mirzani, seorang Sunan Kalijaga menjatuhkan kredibilitas seorang dokter? Jatuhnya kredibilitas seorang dokter itu hanya bisa dilakukan oleh dokter itu sendiri. Siapa yang melakukan demo betadine selama ini? Itu tanyakan, siapa? Oke? Itu salah satunya. Kalian lihat ya, ini asli Glavidia. Yang saat ini Lady Labnya nggak berani melakukan hal yang sama, gitu. Dan dia angkanya, lihat kalian bisa lihat, tapi itu nggak ada yang ngaman. Ini harus tutup barcode-nya ya. Dibandingkan dengan Hanasu yang cuma 28.000. Jadi kita ngomong by data ya dok ya? Iya dong, dokter kita selalu by data. Nggak pernah ngarang-ngarang. Coba tanya. Oke. Sampai dia Reza itu bisa menfitnah dokter dibayar dengan Hanasu. Buktikan Reza, kamu kan penipu nih. Kamu bilang nih, lihat ya. Ini produknya ini ada kodenya ya. Tengah dok, tengah dok. Oke ya, bisa lihat ya semuanya ya, tuh lihat. Oke. Dan kandungannya ada kan, bisa lihat. Harus disampaikan tadi. Tidak ada kebohongan sendiri. Dijual dengan harga 150.000 ya kalau promosi ya. Penjualnya seorang dokter. Ini ownernya sampai sekarang dokter nggak kenal sama sekali. Kalau nggak salah kan namanya Ferry, Pak Ferry. Pak Ferry salam kenal ya Pak. Gitu loh. Ya, dokter nggak kenal sama Anda. Oke. Jadi ini dokter beli harganya ada di sini. Ini 26.000 dokter beli. Oke. Dengan harga 26.000, niacinamide yang dokter dapatkan tuh di angka berapa nih guys? 10 kan guys? Dok kiri dok maaf. Bisa kalian baca sendiri. Terima kasih dok. Ya. Sementara produk yang dokter beli kalau promo 150 sampai 130.000, niacinamide yang sangat murah, bahan baku yang sangat murah, itu didapatkan dengan kadar segitu. Coba. Ya, cukup. Inikah kredibilitas seorang dokter? Etis nggak menjual produk seperti ini? Etis nggak mengambil
mengambil uang masyarakat dengan cara menjual produk yang seperti ini. Etis enggak ini dijual ya segini nih dengan nih satunya lagi serum ya intinya. Gimana lagi tuh satunya sunscreen, ada satu lagi nanti ada yang harus dibahas penting banget. Dengan modal 70.000 nanti dapatnya nih ada tuh 2 ada 6. Dia jual sekitar 500. Kalaupun lagi promo dijual dengan angka 700.000 sampai 400.000. Tetap nggak make sense. Kalau dokter ya, ini bukan pengusaha. Kalau pengusaha ngomong nggak, Anda mau jual 2 juta juga terserah. Pengusaha kan Anda menjualnya dengan nama dokter. Dokter loh, layak nggak? Begitu. Dengan kadar 0,0000. Sedangkan MS Gloratinin Elixir dengan kadar 0,024. Pantas dia bisa mengklaim anti aging. Nah kalau ini anti aging opo? Nah, maka dari 0,00000 lucu-lucuan. Terus ada lagi nih. Masa yang terbaru kemarin dia bilang begini, sunscreen guys. Sejak kapan ya sunscreen itu dicampur dengan moisturizer? Apa dia punya produk baru beras-beras itu? Dia punya moisturizer beras. Mana ada? Sunscreen di sini. Habis itu nanti kalian campurin moisturizer. Aduh itu dokter lulusan mana sih? Sekarang ditanya itu jangan burun banget dah. Aduh tolong hentikan kamu. Belajar Reza Gladys. Mufid belajar kamu sekarang. Berhenti jualan deh. Belajar. Gak ada yang namanya sunscreen bisa dicampur sama moisturizer. Sunscreen itu punya sun protection factor, punya untuk melindungi SPF. Begitu kamu campur dengan moisturizer, itu kan SPF-nya terdegradasi, turun. Kok kamu suruh konsumen kamu campur dengan moisturizer? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang terbaru. Jadi dokter berpikir, ya Allah nih anak, ya Allah kapan tobatnya, belajar nggak mau dikritik kamu. Sementara dia membahayakan wajah konsumennya. Dan begitu bang, coba sekarang dia menyarankan menggunakan begini. Ternyata SPF yang dia jual produknya dia cuma 7. Sedangkan SPF itu kan minimal di Indonesia itu SPF-nya 30. Kalau SPF 7 melindungi enggak? Ya, bisa sih melindungi dari sinar rembulan. Nah ya ampun, Laksmana rusak wajahnya pasiennya. Mikir nggak dia ke situ dengan uang yang sudah dia ambil? Terus masih dibelain sama kalian. Kan kadang-kadang nanti tuh bingung. Nih kalian nih masyarakat itu kok masih mau sih belanja dari orang-orang begini. Lakukan cancel culture. Udah duit kalian tuh udah dihabis-habisin sama si Suneo begeng. Udah dihabis-habisin. Kok you masih mau memperkaya mereka? Aneh gitu. Bukti udah jelas. Hasil sudah ada. Makanya kita nggak bisa produktif. Mau produktif, bukan lagi kita. Ayo. Dok, artinya produk-produk ini masih terjual secara bebas di e-commerce kan? Ya dokter sih berharap sekarang memang sudah berubah ya. Cuma pada saat itu kan dokter beli lagi nggak ada perubahan. Kalau sekarang kan dokter nggak lakukan uji lab lagi, jadi nggak tahu. Gitu. Cuma pada saat itu kok yang terjadi Reza ini sama suaminya kok ngotot sendiri dokter, bukan fokus untuk perbaikan produknya. Kenapa? Kok yang ngotot rumahnya dokter, nongkrongin rumahnya dokter, monitor sesuatu. Begitu diain 20 miliar, dokter ketakutan loh. Kok bisa ya mau ngasih uang 20 miliar? Ini udah ditunjukin loh, lihat gila kan Reza? Nggak dokter tutupin kok, cerita-ceritain kok orang-orang. Dok, perlu dipertegas 20 miliar tuh untuk apa? Nggak tahu. Itu ditawarkan oleh siapa dok? Diiyain, disetujukan oleh mereka. Diiyain. Oke dok, kita setuju untuk kasih 20 miliar. Kita aja ngeliat itu bingung. Kok cuma 2 hari lu iyain? Itu yang udah bilang seharusnya 100 T, baru dia nggak akan setuju. Dok, memperjelas dok, tadi 20 M itu untuk agar dokter tidak mereview produknya Ready sama overclaim. Permintaannya aja ya kalau misalnya apa yang bisa kita lakukan supaya reviewnya itu jadi bagus kan gitu pada saat di kopi itu. Gitu loh. Ini pun yang tadi dokter jelaskan waktu itu. Yang tadi, makanya kita sampaikan di persidangan. Kenapa? Makanya giringan opininya ini luar biasa. Apalagi sih hewan pemakan bambu kan ceritanya bla bla bla, dan dokter kan dibilang dokter pemeras. Lo buktikan aja katanya dari mana orang-orang. Laporin dong. Orang nggak ada. Kan ceritanya nggak begitu, faktanya nggak begitu, tapi dirubah. Ya sama seperti penggiringan si Suneo yang bilang dokter itu kalau les 1 jam dibayar 1,5 miliar. Itu kan dia 1,5 miliar sejam. Loh. Jadi kadang-kadang itu ini berita dari mana lagi, dan dokter bukan
please klarifikasi, bukan duta klarifikasi. Dokter ini duta lapor, ya. Jadi kalau untuk neplos, ya, neplos, ini tadi pesan khusus buat neplos sebagai dalang. Hari ini kan dia kok nggak datang? Karena dalang ya, jadi dalang dia kayaknya nggak bisa mensupport semuanya ya, memfasilitasi. Kenapa? Coba dong basinya kan? Dok, setelah 20 miliar tadi itu mungkin setelahnya ada lagi dok rayuan-rayuan dari DRG sama Dokter cuekin kan? Cuekin. Bilang, dokter cuekin. Terus tiba-tiba ada laporan soal Mael itu ya? Mael itu. Terus tangkap ya? Berarti terakhir tawarannya cuma 20. Iya, dia sempat bilang, bisa nggak sih nego? Nggak bisa. Karena kan udah dipikir itu kan nilai yang fantastis ya, nggak mungkin gitu. Ternyata kurang 100 T mungkin. Nanti kalau nego malah kayak di kita dilaporin meres. Itu. Dok, berarti sebelum ditawarin belum dibulan kan? Oh enggak. Jadi kejadiannya tuh ternyata di kita dulu. Ternyata kejadiannya di kita dulu ya. Kita belum tawarin ke dok dulu ya. Dia terus datang. Ini dokter nggak ngerti. Soalnya nih kita tuh dokter tuh nggak ngerti. Jadi kemarin tuh pada saat yang tadi diceritakan di Desember 13. Jadi gini ya, kami selaku tim kuasa hukum, baik dari Dr. Oki maupun Dr. Samira, kami mencoba menganalisa ada apa sih ini semua, ya. Kok klien-klien saya kebetulan kayak Dr. Samira dalam hal ini yang suka mereview produk ya, tanpa disuruh, tanpa diminta, ya, semata-mata untuk menjaga kesehatan khususnya wanita Indonesia yang membeli produk-produk skincare. Jangan sampai dirugikan di kemudian hari, ya, terkait dengan kesehatan mereka yang menggunakan produk-produk yang dianggap berbahaya. Ada dua orang di sini. Ada seorang Nikita Mirzani, ada seorang Dr. Samira yang selalu menyuarakan terkait produk-produk skincare. Lalu kenapa dua orang ini yang dikejar, ya, yang dikejar oleh pihak mereka, ya? Apakah ingin dijebak untuk supaya bisa masuk penjara, dan ketika masuk penjara mereka bisa bebas jualan tanpa ada yang mereview, tanpa ada yang berani bersuara mereview, ya? Kami mencoba menganalisa situasi ini, ada apa? Begitu juga ketika kemarin minggu lalu klien kami Dr. Oki memberikan kesaksiannya bahwa sesuai dengan rekam digital, pihak DRG duluanlah yang mengejar Dr. Oki agar supaya bisa berkenalan atau bertemu dengan seorang Nikita Mirzani yang biasa mereview skincare. Ya, ada apa? Berulang kali kejar klien saya Dr. Oki hanya untuk dapat bisa dikenalkan atau berjumpa dengan Nikita Mirzani. Ya, setelah berjumpa, ya kita sama-sama tahu ada angka akhirnya seperti ini sekarang. Artinya gini, patut diduga, ya, memang ada by design. Ya, mereka nih para mafia skincare, saya nggak tahu, yang ngerasa aja, yang ngerasa mafia aja nih, ya. Mereka bersama-sama bagaimana caranya bisa memasukkan, ya, klien kami secara hukum, itu loh. Nah, cuma memang sekarang yang apa nih kita alami, nah, itu sudah menjadi contoh sehingga klien kami Dr. Samira di sini juga tidak bodoh, gitu. Ya dok, ditawarin, kan logikanya gini, duit 4 miliar itu buat apa? Logika hukumnya buat apa? Kalau tidak ada sesuatu yang harus ditutupi, buat apa? Ya, ingat, saya orang hukum, saya pernah hampir jadi korban pemerasan. Ketika saya dituduhkan sesuatu, ya, yang saya tidak lakukan, yang saya tidak perbuat, saya tidak salah, lalu saya dimintai sejumlah uang ratusan juta, saya nggak berikan tuh. Kenapa? Karena saya nggak lakukan. Nah, harusnya penasihat hukumnya DRG daripada diperes keluar duit 4 atau 5-4 miliar. Kalau saya jadi kuasa hukumnya DRG, saya akan bilang, biarin aja Mbak Nikita nge-review, biarin aja Mbak Doktif nge-review. Kalau produk kita bener, mereka nge-review salah, kita laporin. Setuju. Ini contohnya. Ya. Gitu, sederhana kan? Simple. Simple kan, gak ada masalah. Nggak ada masalah. Dibayar enggak? Kalau produk, ya, produk kliennya tidak ada masalah, ngapain mesti keluar duit miliaran? Biarin aja, nggak usah takut sama Doktif, nggak usah takut sama Nikita Mirzani. Nih, yang terbaru lagi
ya itu bergabung dengan dokter semua tuh senang ya. Tapi kalau orang nakal stres pasti ya. Nanti stres sama dokter. Karena dokter lagi dibanting apa lu Simeo, apa lu begini gitu loh. Tapi kalau yang bener senang sama dokter, oh iya dia produknya saya emang salah sih. Emang kayak dokter Angel Bladak emang salah. Kita perbaikan aja deh. Kita ganti semua, kita buang-buangin kan bagus. Baik sama dokter nggak ada masalah sampai sekarang.